Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Saidati Robiah Berutarigan, pemateri ke-12 yang berjudul Bimbingan Perseorangan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari materi yang saya bawakan. Baiklah, pertama kita akan membahas apa itu bimbingan perseorangan. Bimbingan perseorangan itu adalah suatu cara atau strategi yang diberikan oleh pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu atau perseorangan. Bimbingan perseorangan memiliki tujuan, yaitu adalah membantu individu-individu dalam menangani masalah-masalah sosialnya di dalam lingkungan sosial. Bimbingan perseorangan memiliki komponen, yaitu yang pertama adalah person. Person adalah seseorang yang membutuhkan bantuan sosial. Bantuan sosial yang didapat dari pekerja sosial. Person biasa bisa siapa saja, baik itu laki-laki, wanita, anak-anak maupun pemuda. Bantuan yang dibutuhkan oleh person itu dapat berupa materi ataupun nasihat. Yang kedua, adanya problem. Problem yaitu merupakan masalah yang dihadapi oleh klien. Komponen yang ketiga itu adanya place. Dimaksud dengan place atau tempat di sini teman-teman adalah organisasi khusus ataupun tempat bimbingan perseorangan tersebut yang bisa berupa lembaga tempat seseorang itu dapat memecahkan masalahnya. Keempat, yaitu adalah proses. Keempat yang dimaksud dengan proses yaitu merupakan suatu kegiatan dinamis yang dimana seorang klien mempunyai rasa kepercayaan kepada pekerja sosial dalam menangani semua masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Dalam proses ini timbul sikap empati yang dimana seorang klien tersebut merasa bisa mengutarakan semua rasa masalah yang dihadapinya. Bimbingan perseorangan memiliki prinsip. Satu adalah prinsip penerimaan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas prinsip penerimaan. Yang dimaksud dengan prinsip penerimaan itu adalah seorang pekerja sosial itu harus menerima kenyataan yang wajar maupun tidak wajar yang dimiliki oleh seorang individu atau perseorangan tersebut. Pekerja sosial perlu memperhatikan semua yang dikemukakan oleh klien atau seseorang tersebut dengan sikap yang ramah sehingga klien itu merasa senang dan tentram dalam menyampaikan semua masalah-masalah sosial yang dimilikinya. Kedua adalah prinsip hubungan. Kedua, ada prinsip hubungan. Yang dimaksud dengan prinsip hubungan ini adalah seorang pekerja sosial harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dan serasi, sehingga seorang yang mengalami masalah sosial tersebut dapat menceritakan semua masalah-masalah sosialnya dengan sepenuh hati. Ketiga adalah prinsip individualisasi. Yang dimaksud dengan prinsip individualisasi adalah yang dimana seorang pekerja sosial harus mampu memahami karakteristik seorang yang mengalami masalah sosial tersebut, dan seorang pekerja sosial perlu menyelidiki tentang diri klien beserta masalah-masalah yang dihadapinya. Keempat, yaitu prinsip partisipasi. Selanjutnya teman-teman ada prinsip partisipasi. Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi ini adalah klien ikut serta berperan serta dalam pertolongan yang diberikan pekerja sosial, karena keberhasilan bimbingan sosial itu juga tergantung pada klien itu sendiri dan bertanggung jawab atas langkah yang ditempuhnya. Kelima adalah prinsip kerahasiaan.
Selanjutnya teman-teman ada prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini merupakan kewajiban pekerja sosial untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan permasalahan klien tersebut. Yang terakhir adalah prinsip kesadaran pekerja sosial. Sebagai seorang pekerja sosial harus menyadari bahwa tugasnya dalam memberikan pertolongan kepada klien. Prinsip kesadaran diri ini mengandung makna yang mengikat pekerja sosial untuk dapat membuat dirinya berguna terhadap kehidupan klien. Bimbingan perseorangan juga memiliki teknik dalam proses bimbingannya. 1. Teknik mengubah keadaan sekeliling. Mengubah keadaan sekeliling. Maksud dari teknik pertolongan ini yaitu menolong klien dengan berusaha mengubah keadaan sekitar klien yang menjadi sebab timbulnya kesulitan dalam masalah klien. Kedua, memberikan dorongan. Ya teman-teman, memberikan dorongan. Dalam memberikan dorongan ini bertujuan agar klien dapat mengatasi kesulitan dan masalah sendiri. Dorongan dapat berupa perhatian yang banyak, pengertian cukup mendalam, semangat, serta memberikan penjelasan cara mencapai sebuah tujuan. Ketiga, menjelaskan persoalan. Menjelaskan persoalan adalah tugas seorang pekerja sosial memberikan penjelasan kepada klien mengenai kesulitan atau masalah kenyataan yang sebenarnya berdasarkan keterangan yang logis dan bersifat objektif. Terdapat tahapan dalam proses bimbingan perseorangan. 1. Yaitu tahapan pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini merupakan suatu tahap awal yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh individu atau perseorangan tersebut. Tahap pengumpulan data akan menghasilkan terkumpulnya keterangan selengkapnya mengenai klien. Kemudian dari hasil pengumpulan data tersebut, seorang klien itu dapat Kedua, tahapan diagnosis. Pada tahap diagnosis ini teman-teman, seorang pekerja sosial mulai menganalisis dari hasil pengumpulan data klien, sehingga dalam penganalisan ini akan tersusun rencana atau planning mengenai tindakan apa yang akan dilakukan dalam menangani masalah atau kesulitan pada klien. Ketiga, adalah tahapan penyembuhan. Jadi teman-teman, pada tahap terakhir yaitu tahap penyembuhan merupakan tahap akhir yang diberikan bantuan oleh pekerja sosial dalam membimbing seorang atau individu. Demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Makasih.